Deretan atau daftar aplikasi pinjaman online yang tidak aman untuk digalbay. Ya, ini berfokus ke pinjol legal ya. Memang ada ya aplikasi pinjol yang nggak aman untuk digalbay. Bukannya semuanya aman untuk digalbay. Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, ngomong-ngomong soal aman dan tidaknya, itu kan tergantung dari perspektif masing-masing ya. Ada orang yang merasa kalau slik OJK itu jauh lebih parah, jauh lebih berat dibandingkan DC yang datang itu ada. Ada orang yang nggak peduli tentang slik OJK, yang penting DC nggak datang ke rumah. Nah itu dianggap aman, nah ada. Nah tergantung kalian ambil dari sisi perspektif mananya nih. Kalau misalnya dari sisi kedua-duanya ini masuk kategori yang sama, maka ya pinjol-pinjol yang akan kita bahas ini merupakan pinjol-pinjol yang cukup lumayan tidak aman untuk digalbay ya. Tapi tergantung perspektif kalian condong aman dan tidaknya itu dari sisi yang mana ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, di sini ada beberapa pinjol seperti Kredit Pintar, Aku Laku, terus kemudian Tunaiku, kemudian Kredivo, Home Credit Indonesia. Itu merupakan pinjol-pinjol yang mungkin bisa dikategorikan tidak aman untuk digalbay jika acuan kalian adalah DC lapangan yang datang ke rumah. Artinya ya pinjol-pinjol tersebut sudah terkenal paling cepat, paling banyak DC-nya di mana-mana, dan paling gencar menagih nasabah yang telat bayar atau gagal bayar. Nah, kalau dari sisi hukum, pinjol-pinjol mana sih, legal mana yang dikategorikan misal akan membawa ke jalur hukum? Berarti itu tidak aman menurut kalian. Berarti nggak ada semua pinjol aman, karena hampir sebagian besar pinjol-pinjol itu jarang banget yang mempermasalahkan sampai ke pengadilan tinggi atau sampai ke pengadilan negeri ya untuk menggugat nasabah yang gagal bayar. Oke, kemarin mungkin ada berita tentang Investre. Nah, Investre itu secara terang-terangan di media massa, di berita itu bilang bahwa mereka akan serius dan akan mulai untuk menyiapkan langkah hukum bagi nasabah-nasabah yang gagal bayar atau mungkin telat bayar di Investre. Tapi kan kita tidak pernah tahu ya, sampai sekarang mana realisasinya, belum tentu ada. Nah, kembali lagi, masa iya sih utang cuma 500.000, 800.000 harus sidang di pengadilan? Mungkin hakimnya akan bingung ya. Biasanya dia akan nanganin kasus pinjaman atau hutang atau investasi bodong, mungkin ratusan juta atau apapun itu. Nah, ini sekarang hakimnya nanganin cuma 500.000, 800.000, 2 juta dan lain sebagainya. Nah, ini agak nggak masuk akal. Nah, kita tinggal tunggu aja langkah hukum apa nih realitasnya yang akan dilakukan. Nah, itu ya. Jadi kalau kalian pikir ancaman dari Investre ini benar-benar kenyataan, ya Investre ini termasuk salah satu pinjol yang tidak aman digalbay jika kalian takut masuk ke jalur hukum. Tapi menurut saya sih jangan takut, jangan begitu aja takut lah. Kita tidak tahu ya kedepannya kayak gimana itu pinjol. Terus kemudian selanjutnya, kalau ukuran aman tidak amannya pinjol legal itu berdasarkan surat somasi dan kalian mungkin mikir kalau yang aman itu berarti nggak dapat somasi. Nah, saya rasa pinjol-pinjol seperti Aku Laku, Kredivo, EasyCash, nah itu rata-rata hampir semua pinjol tidak aman dong. Karena ya rata-rata mereka cuman mengeluarkan surat somasi, apa susahnya sih? Kalian diberikan somasi tujuannya adalah menakut-nakuti kalian. Kalau kalian nggak takut ya somasi itu ya sia-sia sebenarnya. Yang menjadi akhir dari somasi itu adalah gugatan ke pengadilan. Kalau gugatan pengadilan aja nggak ada yang melakukan gugatan, ya somasi tidak akan menjadi bentuk apapun. Ya teman-teman ya. Jadi perhatikan baik-baik, kalian lihat diri kalian takut dari sisi mana. Kalian takut dipermalukan, kalian takut DC datang, kalian takut masuk pengadilan, atau kalian takut mendapatkan somasi. Nah, tergantung perspektif kalian di mana. Intinya ya pinjol-pinjol besar seperti Aku Laku, Kredivo, Kredit Pintar, terus kemudian Tunaiku, terus kemudian Home Credit Indonesia, ini merupakan sebuah pinjol-pinjol yang cukup gencar untuk menagih. Kalau kalian sisi amannya itu nggak ditagih-tagih, ya hindari pinjol-pinjol itu, karena pinjol itu tidak aman untuk digalbay teman-teman ya. Terus pinjol yang aman digalbay apa? Kalau buat saya sih aman semua. Tapi balik lagi ya, tergantung niatan kita. Kalau kita itu galbay itu karena memang posisi tidak punya uang, posisi nggak ada uang, ya galbay itu aman, anggapannya aman semuanya. Tapi kalau kita sengaja galbay hanya untuk mengambil keuntungan, mengeruk profit dari, mengeruk uang dari pinjol-pinjol tersebut, dan kita sengaja nggak bayar padahal kita punya uangnya, nah itu menurut saya yang kesalahan besar ya. Karena ini sama aja kita dalam tanda kutip mencuri ya. Mohon maaf karena terkesan kasar, tapi apa bedanya juga dengan pencuri gitu ya. Kita sengaja bobol pinjol karena menurut kita mereka sudah meresahkan masyarakat dan karena mereka tergolong
ya nyari keuntungan dan meresahkan lah intinya. Jadi kan kita apakah boleh kita mencuri dari pencuri? Nah itu kan yang jadi pertanyaan. Kalau menurut kalian boleh ya silakan, tapi menurut saya kan itu tidak baik ya. Kita mencuri pun sudah salah, masa iya kita dibenarkan hanya karena mencuri dari para pencuri? Nah seperti itu ya, logikanya seperti itu. Nah buat kalian ya intinya nggak perlu takut. Saya yakin di antara kalian semua nggak ada kok yang sengaja terang-terangan pengen galbein pinjol, uangnya pengen dipakai sendiri dan memang dari awal nggak niat bayar. Saya rasa nggak ada ya. Saya rasa semuanya pasti punya niatan untuk kembalikan, cuman memang kondisinya tidak memungkinkan dan masih belum ada rezeki untuk membayar hutang-hutang tersebut. Ya, oke, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat teman-teman buat yang galbay, jangan pantang menyerah. Insya Allah semuanya akan beres. Niatkan dalam hati kalian, terus berdoa untuk bisa melunasi hutang-hutang dan terbebas dari jeratan hutang pinjaman online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.